Sholawat ma'thur berarti sholawat yang diriwayatkan dari orang-orang terdahulu. Dalam hal ini tentu yang pertama adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Ini ma'thur dari Nabi, ada ma'thur dari sahabat, ada dari tabi'in, ada dari para ulama-ulama arifin billah. Ada dari ulama-ulama fuqaha, ada yang muhaditsin. Pertama, ada dua hal yang mesti saya jawab dalam bab ini. Pertama, apakah boleh bersolawat dengan sighah, dengan lafaz yang tidak ada dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini mesti clear, harus betul-betul faham bahwa lafaz solawat tidaklah dibatasi kepada solawat Ibrahimiyah atau solawat yang kita baca di akhir sholat kita, dalam akhir tasyahud kita. Kenapa? Karena perintah daripada solawat itu sangatlah umum, am. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Ya, wahai orang beriman, bersolawatlah kepadanya dan ucapkanlah salam. Umum sekali. Maka setiap solawat yang ada lafaz salli atau salla, salim atau sallama itu sah dan mempunyai asrar rahasia yang langsung Allah terima. Lalu bagaimana dengan klaim orang-orang yang mengatakan, terutama ulama-ulama Wahabiyah, yang mengatakan tidak boleh bersolawat selain dengan lafaz yang ada dalam hadis Nabi? Ini adalah kalam yang tidak pernah dikatakan oleh ulama ahli fikih manapun dari zaman dahulu, ya, karena ini bertentangan dengan amalan ulama salafus saleh. Jadi inilah bukti bahwa kelompok Wahabiyah tidak benar-benar mengikuti salafus saleh. Seandainya mereka mengikuti salafus saleh, mereka sering mengatakan laukana khairan sabaquna. Kalau itu baik, itu sudah ada contoh dari mereka yang mendahului kita. Dalam hal ini ada salawat namanya salawat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud bersalawat dengan lafaz Allahumma ja'al salawatika wa barakatika ala Sayyidina Muhammad Nabiur Rahmah. Ini ada beberapa lafaz sampai terakhir. Sedangkan Sayyidina Ali punya lafaz salawat ya dahyal madhuwat. Kemudian sir awal dari surah Al-Fatih kan ada juga dalam surah Sayyidina Ali. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, itu ada dalam lafaz Sayyidina Ali. Padahal lafaz itu tidak ada di Sahih Bukhari, tidak di Sahih Muslim dan kitab hadis lain. Lalu ada lafaz salawat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini imam ahli sunnah. Beliau menyebutkan lafaz salawat dengan tambahan kullama dzakara dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Apakah Imam Syafi'i beliau lebih pintar dari Rasulullah seperti yang diklaim oleh orang yang mengatakan bahwa siapa saja yang bersolawat di luar lafaz yang Nabi ajarkan menurut ahli hadis, menurut riwayat ahli hadis, maka mereka adalah orang yang merasa lebih pintar Rasul. Ini adalah tuduhan buhtanul azim. Apakah Imam Sayyidina Ali merasa lebih pintar dari Rasulullah? Tidak. Apakah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud merasa lebih pintar dari Nabi? Tidak. Apakah Imam Syafi'i merasa lebih pintar dari Nabi? Tidak. Nah, maka logik rasionalisasi yang digunakan untuk membantah menggunakan sholawat di luar sholawat yang Nabi ajarkan tidaklah tepat. Jadi betul Sidi Syekh Al-Kattani, Sidi Ahmad Al-Kattani dalam Khabiatul Kaun mengatakan bahwa afdhalus sholawat, sholawat yang paling afdhal sholawat al-marwiyah fi Sahih Bukhari wa Muslim, yaitu sholawat Ibrahimiyah, karena itu dicontohkan dan dipakai di dalam sholat. Ya, namun keafdolan ini bukan berarti sholawat yang lain tidak boleh. Sholawat lain juga boleh. Ya, ini tergantung kepada hasil masing-masing ulama, karena secara syariat telah selesai, syariat telah berhenti, sudah qat'i, tidak perlu lagi kemudian ditambah dan dikurangkan. Nah, namun cara mengamalkan syariat ini butuh pemahaman. Pemahaman ini yang berkembang. Pemahaman itulah disebut ma'rifah, pengetahuan, ilmu.
Ya, ada ilmu yang masuk kepada akal, yang masuk ke dalam qalbu, yang berasal dari ruh, dan itu berlainan semua. Jadi selain sholat Ibrahimiyah pun boleh kita gunakan, dan itu juga disebut maksur, yaitu maksur anil imam. Jadi ada maksur anil Nabi SAW, maksur anil sahabat, maksur anil imam, itu boleh. Jadi 3 macam maksur, dari Nabi, dari sahabat, tabi'in, dan ketiga dari imam. Ya, semuanya boleh diamalkan. Wallahu a'lam bishawab.